Dalam dunia agribisnis, kambing merupakan salah satu komoditas ternak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya menghasilkan daging, tetapi juga menghasilkan susu dan pupuk organik. Tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem produksi berkelanjutan yang memanfaatkan lahan, tenaga kerja, dan teknologi secara optimal. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana manajemen produksi diterapkan dalam agribisnis peternakan kambing melalui pendekatan input, proses, dan output. Pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana suatu usaha ternak diolah dari awal hingga menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, dan menguntungkan. Halo, perkenalkan nama saya Abdurrahman Hanif. Saya di sini sebagai co-owner ya, sebagai dari Palupu Farm ini. Nah, di sini kita akan ke kandang dan juga kita akan menjelaskan beberapa juga bagaimana kita memelihara dan merawat. Palupu Farm merupakan unit usaha peternakan kambing yang berlokasi di Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Peternakan ini berdiri pada tahun 2016 yang berawal dari inisiatif individu yaitu Mang Dadin dengan menyampaikan ketertarikannya untuk memelihara kambing kepada Bapak Sulistiadi. Menindak hal itu, Pak Sulistiadi akhirnya memberikan dukungan dengan mengelola 2 pasang kambing di area belakang rumahnya. Meskipun Mang Dadin tidak memiliki latar belakang dalam peternakan, namun upaya pemeliharaan tersebut menunjukkan perkembangan yang berkelanjutan baik dalam sisi jumlah populasi ternak maupun kapasitas kandang serta manajemen produksinya. Sehingga saat ini Sang Palupu Farm dikenal sebagai salah satu peternakan kambing yang menjanjikan dan memiliki prospek pengembangan usaha yang kuat di wilayah Sukabumi. Tahap pertama dalam manajemen produksi agribisnis kambing adalah menentukan input atau masukan. Input adalah seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ternak. Pemilihan bibit kambing menjadi kunci awal keberhasilan. Bibit yang baik biasanya memiliki tubuh proporsional, nafsu makan baik, bebas penyakit, serta berasal dari indukan unggul. Jenis kambing yang sering digunakan antara lain adalah kambing bor, etawa, dan kacang, yang masing-masing memiliki karakteristik produksi berbeda, baik untuk daging maupun untuk susu. Pakan mempengaruhi sekitar 60-70% biaya produksi. Jenis pakan meliputi hijauan, konsentrat, dan tambahan mineral. Kualitas pakan harus terjaga agar pertumbuhan kambing optimal. Selain itu, sistem penyediaan pakan harus efisien, misalnya melalui budidaya rumput sendiri atau pemanfaatan limbah pertanian. Kandang harus bersih, kering, dan pemilihan sirkulasi udara yang baik. Desain kandang dapat berupa kandang panggung atau kandang biasa, tergantung kondisi lingkungan. Peralatan lain meliputi tempat pakan, tempat minum, alat kebersihan, obat-obatan, serta perlengkapan reproduksi. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan produksi. Tenaga kerja harus memahami cara memberi pakan, menjaga kebersihan kandang, mendeteksi birahi kambing, hingga melakukan pemeliharaan kesehatan. Selain itu, manajemen pencatatan menjadi input yang tidak kalah penting, seperti pencatatan bobot badan, jumlah pakan, jadwal vaksinasi, dan data reproduksi. Teknologi seperti aplikasi pencatatan ternak, timbangan digital, hingga sistem pengolahan pakan dapat meningkatkan produktivitas dari sisi keuangan, modal awal, dan arus kas harus dihitung dengan baik agar usaha dapat berjalan berkelanjutan. Tahap kedua adalah proses produksi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengubah input menjadi output yang bernilai tambah. Manajemen pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan secara terjadwal. Kambing membutuhkan kombinasi hijauan dan konsentrat dengan rasio yang seimbang. Pada masa pertumbuhan, konsentrat lebih banyak diberikan untuk meningkatkan bobot badan. Pengelolaan pakan yang efisien dapat menurunkan biaya operasional dan mempercepat waktu panen. Perawatan kandang. Kandang harus dibersihkan secara rutin untuk mencegah penyakit dan menjaga kenyamanan ternak.
Sanitasi yang baik membantu meningkatkan efisiensi pakan dan menjaga kualitas lingkungan produksi. Ventilasi, kelembapan, dan kebersihan alas kandang perlu diperhatikan setiap hari. Manajemen kesehatan dan pencegahan penyakit. Penyakit seperti cacingan, skabies, dan pneumonia dapat menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, vaksinasi, pemberian vitamin, pengontrolan parasit, dan pemantauan kondisi tubuh secara berkala perlu dilakukan. Sistem biosecurity seperti pembatasan tamu kandang dan isolasi ternak baru juga merupakan langkah penting. Pencatatan dilakukan untuk semua kegiatan, mulai dari pakan, bobot badan, hingga kesehatan. Informasi ini kemudian dievaluasi untuk menentukan efisiensi usaha. Misalnya, melalui analisis biaya, FCR, dan tingkat pertumbuhan harian, hingga tingkat mortalitas. Evaluasi rutin membantu peternak menentukan keputusan terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Tahap terakhir adalah output, yaitu hasil yang diperoleh dari proses produksi. Produk utama agribisnis kambing meliputi daging kambing yang memiliki permintaan tinggi, terutama untuk pasar rumah makan, acara keagamaan, dan industri kuliner. Selain itu, kambing juga memproduksi susu, terutama dari jenis Etawa. Kambing memiliki produk sampingan. Kotoran kambing dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bernilai ekonomi dan membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, output agribisnis kambing bukan hanya produk fisik, tetapi juga peningkatan nilai melalui manajemen yang baik. Dengan pengolahan pakan, pemilihan bibit unggul, dan manajemen pencatatan yang tepat, peternak dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Kegiatan pemasaran seperti branding, pengemasan, dan promosi dapat meningkatkan nilai jual produk. Melalui pendekatan input, proses, dan output, kita dapat melihat bahwa agribisnis kambing bukan sekedar kegiatan memelihara ternak. Ia merupakan sistem produksi yang terencana, terukur, dan saling berkaitan. Keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kualitas input, ketepatan proses manajemen, dan hasil output yang bernilai ekonomi. Dengan manajemen produksi yang baik, agribisnis kambing dapat menjadi usaha yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.